Hari ini ada orang-orang yang masih dalam perantauan yang begitu jauh, ingin pulang ke kampung halaman, bahkan jangankan untuk bertemu dengan ayah dan bunda, bersalam-salaman dengan anggota keluarga, sahabat-sahabat tercinta, untuk datang ke kampung halaman pun tidak dapat, karena dianggap mudik itu pun sedang dilarang. Hari ini, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin wal hadirat yang berhadir ini, diizinkan Allah untuk tinggal lagi di bumi Allah, bisa melaksanakan puasa Ramadan, bisa sholat Idul Fitri, bisa lagi bersilaturahim untuk mudik kampung halaman. Hari ini sosial media begitu luas untuk dapat kita mohonkan izin maaf terhadap keluarga. Akan tetapi walaupun kita rasakan, tentulah momen ini tidaklah seindah bila kita dapat berjumpa bersama. Maka nikmat yang paling utama adalah jika hari ini nikmat iman Islam itu masih dapat kita peroleh, berbahagialah. Karena tak semua orang mendapatkan nikmat itu. Ketika kita mendengarkan suara gema takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita mendengarkan pujian tasbih tahmid tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ada orang-orang yang menitik air matanya karena tak dapat pulang ke kampung halaman, rindu ayah dan ibu, rindu keluarga tercinta, suami, istri, anak-anak tersayang. Orang yang menitikkan air mata ketika mendengarkan takbir. Kenapa? Karena hari ini mungkin sedang berada di rumah sakit, sedang terbaring, tak dapat bangun, mungkin kaki yang sedang diamputasi, mungkin menunggu detik-detik masa untuk dioperasi. Hari itu meleleh air mata dia ketika mendengarkan gema takbir itu masuk di jendela rumah sakit. Ketika mendengar gema takbir itu, saut-sautan dari musola masjid dan di tanah lapang, apa boleh buat? Apa daya? Hari itu langkah kaki tak dapat kita buat untuk melangkah selangkah saja. Saat itu ke depan mata pun entah hari ini entah hari esok akan berakhir. Maka berbahagialah orang-orang diberi kesempatan, dan jangan disia-siakan kesempatan yang ada. Walaupun sebagian kita masih banyak meninggalkan nilai Ramadan, sehingga dikatakan oleh Buya Hamka, jika mau melihat orang yang Islam, lihatlah pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Bila melihat orang-orang yang beriman, lihatlah pada saat sholat subuh. Jangan heran jika sholat subuh ditinggalkan, ramai musola dan masjid seharusnya diisi dengan jamaah, tapi sayangnya tak banyak orang-orang yang bisa mengisi itu. Tapi bila melihat orang Islam, lihatlah pada saat Idul Adha, Idul Fitri. Bahkan saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita yang jarang ke masjid, ke musola itu, dapat meramaikan itu. Apakah suasana ini akan berlanjut dalam kelanjutan? Ramadan telah pamit di hadapan kita bersama, seolah-olah menitipkan pesan kepada kita, bila aku pergi nanti, bila aku tinggalkan kalian, 11 bulan ke depan kita akan bertemu lagi. Seolah-olah Ramadan itu berkata, bila aku hadir, kalian dapat meramaikan musola dan masjid. Bila kehadiranku Ramadan, kalian mampu bersedekah, kalian mampu berjemaah tarawih dan witirnya, menghidupkan tahajudnya, qiyamul Ramadan, dihidupkan satu rahmi dan majlis taklim. Jangan lupa, bila aku pergi nanti, tetaplah suasana seperti ini. Apakah dapat menjalankan amanah ini? Tampaknya sebahagian manusia di dunia ini, khususnya kita umat Islam, musola hanya diramaikan pada saat momen-momen hari-hari besar saja. Idul Fitri, Idul Adha, suasana Ramadan, Muharram dan sebagainya. Tetapi musola masjid itu seolah-olah ditinggalkan seperti gua tua saja, seperti gedung tua saja, hanya tempat pelarian semata. Akhirnya ketika Ramadan berlalu pula lah amalan-amalan manusia itu. Itulah yang sangat disayangkan. Bila kita hari ini sudah taat, tetaplah taat seperti ini sampai akhir hayat nanti. Jangan biarkan waktu itu berlalu. Jangan biarkan pengkadiran Ramadan yang telah kita lalui itu sehingga tak membuat kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah para jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, di Idul Fitri yang penuh kebaikan ini kita diingatkan bahwa orang-orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya yang masih hidup, entahkah ayahnya, entahkah ibunya, tapi
anak ini belum lagi mendapat ampunan kedua orang tuanya karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang sudah masa ujur, sebentar lagi mungkin masa akan meninggalkan dunia, tapi anak yang 10 itu tak dapat menjaga seorang ibu, seorang ayah yang sendirian di masa-masa menghabisi masa tuanya. Seorang anak yang tak mampu membahagiakan orang tuanya walaupun hanya dengan sehelai pakaian, dengan sesuap nasi. Seorang anak yang tidak ambil peduli, semuanya iri hati, masing-masing merasa dengki, masing-masing merasa kalian paling berhak, bukan saya paling berhak, padahal itu ibunya sendiri, padahal itu ayah sendiri. Maka dari itu Syekh Hasan Al-Basri menangis dia ketika meninggal ibunya. Ketika itu wajar semua orang heran bertanya kepada Syekh Hasan Basri, apa sebab? Karena Syekh Hasan Basri belum pernah menangis yang luar biasa berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Maka orang pun bertanya, jamaah, wahai Syekh Hasan Basri, kenapa Tuhan menangis berlebih-lebihan seperti ini? Bukankah Tuhan ini orang terpelajar, Tuhan orang berpendidikan, Tuhan guru besar? Malu kalau Tuhan menangis, tak tahan menahan dari apa cobaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Tuhan menangis karena meninggalnya seorang manusia bernama ibu ini? Maka Syekh Hasan Basri menjawab, aku menangis bukan aku tidak menerima qadarullah. Aku menangis bukan karena menyesali takdir diberikan Allah, aku tak siap menghadapi kenyataan ini. Yang aku tangiskan adalah Allah sedang menutup satu pintu masuk ke surga yang paling mudah yang harus aku capai. Seharusnya bila terbuka pintu surga ini, ibuku masih hidup, ada jalan yang termudah di antara mudahnya jalan untuk masuk ke dalam surga. Maka dari itu, saudara-saudariku jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, bila kita punya seorang ayah, seorang ibu yang masih hidup dalam dunia ini, bahagiakan mereka, karena pintu surga sedang kita hadapi, surga yang paling termudah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita capai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.